Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tematik di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, halaman 104 sampai 109 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Materi ini diawali dengan seperti ini. Pembelajaran 6, kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Ya, menarik bukan? Nah, kamu bisa tambah lagi referensi kalian lewat sumber-sumber yang lain ya. Ya. Dalam pembelajaran ini diawali dengan membaca. Ini, tahukah kamu dengan kelelawar? Tahu kan kelelawar? Nah, gambar seperti ini ilustrasinya. Nah, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Nomor 1, kelelawar merupakan hewan mamalia atau menyusui atau hewan beranak ya, bukan bertelur. Kemudian 2, tubuh kelelawar sangat bersih. Kalau kamu tidak takut dan bisa menangkap, kamu bisa lihat sendiri tubuhnya itu sangat bersih. Kemudian 3, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Ya. Kemudian 4, kelelawar dapat hidup 20 sampai 30 tahun. Kemudian nomor 5, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Jadi selain kupu-kupu atau lebah, kelelawar juga dapat membantu penyerbukan bunga atau yang penyerbukan tanaman menjadi tanaman baru, perkembangbiakan tanaman ya. Kemudian yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut ada beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Seperti itu. Nomor 7, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, jadi kalau kalian sekarang kehidupannya seperti itu, pagi-pagi bukannya belajar malah tidur. Kemudian malam-malam begadang sambil bermain HP atau nonton TV. Jadi hidup kamu seperti kelelawar ya. Tapi Bapak harapkan jangan seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar ya. Kali ini Bapak akan bacakan sebuah teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya ya. Ada disediakan kotak kosong di buku paket kalian, kemudian bacaannya Bapak akan bacakan seperti ini. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, seperti itu bacaannya. Sekarang kalian simpulkan di dalam kotak kosong yang ada di buku paket kalian. Di sini Bapak sudah menyimpulkan kesimpulan Bapak sendiri seperti ini. Kita kosongkan dulu. Nah, kesimpulannya, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Ini memiliki gigi gergaji berwarna keabu-abuan dan dapat berenang dengan cepat. Itu kesimpulan dari Bapak. Silakan kamu tuliskan kesimpulanmu masing-masing ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita menulis. Nah, di sini disajikan sebuah cerita pendek singkat. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam
2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Beni? Tadi Beni ngambil 10 tusuk sate, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Banyak ya. Ya, kalau kalian tuliskan nanti di sini, kalau menurut Bapak sih pendapat Bapak sendiri seperti ini. Beni anak yang rakus, alangkah baiknya jika mengambil makanan secukupnya ya. Kalaupun makanan terlalu banyak juga nanti kalau tidak habis kan sayang, malah terbuang seperti itu ya. Kemudian berikutnya pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Tadi Siti itu mengambil 3 tusuk sate ya. Nah, kalian tuliskan juga pendapat kalian di kotak ini. Sementara itu Bapak sudah mengemukakan pendapat Bapak sendiri. Silakan kamu cari pendapat yang lain ya. Ini pendapat Bapak seperti ini. Siti hanya mengambil 3 tusuk sate saja sehingga cukup untuknya ya, jadi jangan terlalu banyak. Seperti itu. Yang terakhir, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Tuliskan juga di kotak ini. Sementara itu Bapak sudah mengeluarkan pendapat Bapak sendiri. Silakan kamu cari pendapat yang lain. Ini Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya dan jangan berlebihan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita disajikan tentang Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Di sini, apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, tadi Beni itu mengambil cukup banyak makanan ya, sehingga dia bisa dibilang pemborosan atau ya rakus gitu, seperti itu. Mending kalau terus semuanya dimakan, kalau tidak termakan kan malah jadi dibuang-buang seperti itu ya. Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, tugas kalian, carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima. Kemudian pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan, jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, kamu isikan dalam kotak ini. Sementara itu Bapak sudah memberikan beberapa contoh. Kalian bisa ikuti atau kalian punya contoh sendiri, silahkan kamu tuliskan di kotak ini di buku paket kalian seperti itu ya. Nah, contoh-contoh Bapak seperti ini. Yang pertama, bersikap adil dengan menghargai semua teman, guru, dan semua pegawai-pegawai di sekolah. Itu di sekolah ya. Kalaupun kalian di rumah juga harus menghargai seluruh anggota keluarga di rumah. Itu ayah, ibu, mungkin kamu punya kakak atau adik, ya seperti itu ya. Ataupun ada asisten rumah tangga juga harus dihargai dan bersikap adil. Kemudian yang berikutnya, menghormati hak orang lain dengan meminta izin sebelum meminjam barang milik teman. Nah, jangan main ambil aja terus baru bilang, itu salah ya. Kasihan nanti yang punya barang malah kelimpungan mencari barangnya dia, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, suka memberi pertolongan dengan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ya, ini bisa dipraktikkan kalau kamu sudah masuk secara normal di sekolah. Membantu teman dalam kesulitan memahami pelajaran. Membantu teman bukan memberikan jawaban atas pelajaran tersebut atau soal-soal tersebut, cuma membantu teman ini bisa saja
kamu bisa menerangkan materi pelajaran tersebut. Kemudian berikutnya, tidak boros ditunjukkan dengan mengambil makanan secukupnya saja ya. Tadi seperti itu ya, jangan dicontoh seperti Beni ya. Kemudian tidak bergaya hidup mewah dengan menggunakan pakaian sesuai aturan sekolah ya, seperti itu. Kemudian berikutnya tidak merugikan kepentingan orang lain dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dan terakhir, suka bekerja keras ditunjukkan dengan belajar rajin dan tekun. Nah, untuk materi kali ini Bapak sudahi sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Bye bye.